Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nima Safitri dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Cikarang dengan dosen pengampu Pak Syukri Hamdi SEMM. Lalu materi yang akan saya bahas adalah persamaan akuntansi. Jadi, apa sih persamaan akuntansi itu? Persamaan akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal perusahaan tersebut. Harta sama dengan hutang ditambah modal, modal sama dengan harta dikurang hutang, laba sama dengan pendapatan dikurang hutang, harta juga bisa sama dengan hutang ditambah modal ditambah laba, harta juga bisa sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban. Lalu, apa saja sih komponen-komponen dalam persamaan akuntansi? Yaitu ada 5 komponen. Yang pertama, yaitu ada aset atau aktiva, sumber daya atau kekayaan sebuah perusahaan. Lalu yang kedua, ada kewajiban atau liabilitas, merupakan tanggung jawab perusahaan berupa hutang yang harus dilunasi. Yang ketiga, ada modal atau ekuitas, yaitu sisa aset yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban yang dibayarkan. Yang keempat, ada pendapatan, yaitu arus kas masuk yang diperoleh dari hasil penjualan barang maupun jasa, serah barang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada beban, yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 Agustus 2020, Dr. Ana membuka rumah sakit. Ia menginvestasikan uang tunai sebesar 90 juta rupiah. Transaksi ini mengakibatkan aktiva berupa kas bertambah dan pasiva berupa modal pemilik juga akan bertambah dengan jumlah yang sama. Kita lihat di tabel ini. Di sini, di sisi debit, kas akan bertambah dengan jumlah 90 juta rupiah, dan di sisi kredit, ada modal pemilik yang bertambah dengan jumlah yang sama, yaitu 90 juta rupiah. Lalu, transaksi yang kedua, pada tanggal 6 Agustus, Dr. Ana membeli sebuah gedung seharga 80 juta rupiah. Transaksi ini mengakibatkan aktiva berupa gedung bertambah dan kas akan menjadi berkurang dengan jumlah yang sama. Kita lihat di tabel ini, pada tanggal 6, di bagian kas akan berkurang sebesar 80 juta rupiah. Lalu di bagian aktiva lagi bertambah gedung, bertambah dengan nilai yang sama, yaitu 80 juta rupiah. Lalu dengan saldo akhirnya yaitu 90 juta rupiah dikurangi dengan 80 juta rupiah, maka sisa kasnya adalah 10 juta rupiah. Lalu gedung, saldo akhirnya yaitu 80 juta rupiah, dan modal saldo akhirnya adalah 90 juta rupiah. Lalu kita masuk ke contoh ketiga. Transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 9 Agustus, Dr. Ana membeli peralatan seharga 7 juta rupiah dengan pembayaran kontan 6 juta, sedangkan sisanya dikredit selama 2 bulan. Transaksi ini mengakibatkan kas berkurang, peralatan bertambah, dan timbul kewajiban baru yaitu berupa hutang usaha. Kita lihat pada tabel ini, pada tanggal 9, kas berkurang sebesar 6 juta rupiah karena Dr. Ana membeli peralatan secara kontan sebesar 6 juta rupiah mengakibatkan kas akan berkurang sebesar 6 juta rupiah. Lalu, di bagian aktiva akan bertambah berupa peralatan. Peralatan yang bertambah yaitu sebesar 7 juta rupiah. 7 juta rupiah. Lalu, sisanya akan dikredit selama 2 bulan. Sisanya adalah 1 juta.
1 juta merupakan hutang usaha sehingga berada di sisi pasifa, yaitu hutang usaha bertambah 1 juta. Sehingga saldo akhirnya adalah 10 juta di bagian kas, 10 juta dikurang 6 juta yaitu 4 juta. Lalu peralatan bertambah 7 juta sehingga saldo akhirnya adalah 7 juta. Lalu gedung masih tetap dengan jumlah yang sama 80 juta rupiah. Lalu hutang usaha bertambah 1 juta sehingga saldo akhirnya adalah 1 juta. Dan modal pemilik dengan jumlah yang sama, dengan jumlah yang masih sama yaitu 90 juta rupiah. Lalu kita masuk ke transaksi yang ketiga. Pada tanggal 10 Agustus, Dr. Ana melakukan investasi tambahan sebesar 400.000. Transaksi ini akan mengakibatkan kas bertambah dan modal juga bertambah karena Dr. Ana melakukan investasi tambahan. Sehingga pada pencatatannya yaitu pada tanggal 10 kas akan bertambah sebesar Rp400.000 dan di bagian pasifa yaitu di modal pemilik akan bertambah juga sebesar Rp400.000. Sehingga saldo akhir dari kas yaitu 4 juta ditambah 400 yaitu 4.400.000. Peralatan dengan masih jumlah yang sama yaitu 7 juta, gedung juga 80 juta, hutang usaha 1 juta, dan modal 90 juta ditambah 400.000 yaitu 90.400.000 rupiah. Lalu contoh soal yang selanjutnya yaitu transaksi kelima. Pada tanggal 16 Agustus diperbolehkan pulang 23 orang karyawan PT Kumala yang telah dirawat selama 6 hari karena kecelakaan. Pembayaran akan diterima minggu depan sebesar Rp2.800.000. Transaksi ini akan mengakibatkan timbulnya aktiva berupa piutang usaha akan bertambah dan di bagian pasifa akan bertambah pendapatan dengan jumlah yang sama yaitu Rp2.800.000. Kita lihat pada tabel di sini, pada tanggal 16 di bagian aktiva akan bertambah piutang usaha dengan jumlah Rp2.800.000 dan di bagian pasifa ada pendapatan dengan jumlah yang sama yaitu Rp2.800.000. Sehingga saldo akhirnya yaitu di bagian kas akan masih tetap sebesar Rp4.400.000. Lalu di bagian piutang usaha bertambah sebesar Rp2.800.000. Di bagian peralatan masih tetap sama yaitu 7 juta. Di bagian gedung masih tetap sama yaitu 80 juta. Lalu di bagian hutang usaha masih sama yaitu 1 juta. Di bagian modal masih sama yaitu Rp90.400.000. Lalu di bagian pendapatan bertambah sebesar Rp2.800.000. Lalu di contoh yang terakhir yaitu transaksi ke-6. Pada tanggal 20 Agustus, PT Kumala membayar hutangnya sebesar Rp2.800.000. Transaksi ini mengakibatkan kas bertambah dan piutang usaha akan berkurang. Kita lihat di tabel ini pada tanggal 20 di bagian kas akan bertambah Rp2.800.000 karena PT Kumala sudah membayar hutangnya sebesar Rp2.800.000 sehingga menyebabkan kas akan bertambah dengan jumlah tersebut. Lalu di bagian piutang usaha akan berkurang sebesar Rp2.800.000 karena PT Kumala sudah membayar hutangnya sebesar jumlah tersebut sehingga di bagian piutang usaha akan dikurang dengan Rp2.800.000. Sehingga saldo akhirnya adalah kas bertambah Rp2.800.000 menjadi Rp7.200.000. Lalu di bagian piutang usaha akan menjadi 0 karena Rp2.800.000 sudah dikurangi
atau sudah dibayar sebesar Rp2.800.000 sehingga saldo akhirnya adalah 0. Lalu di bagian peralatan masih sama, yaitu 7 juta, di bagian gedung 80 juta, hutang usaha sebesar 1 juta, modal sebesar Rp90.400.000, dan pendapatan sebesar Rp2.800.000. Setelah itu, kita akan samakan jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasiva, karena harta sama dengan hutang ditambah modal. Atau bisa juga harta sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan. Totalnya adalah di bagian aktiva Rp94.200.000 dan di bagian pasiva adalah Rp94.200.000. Sehingga transaksi ini ada memiliki hasil yang balance. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau terdapat salah penyampaian atau materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.